menul-menul, kinu-kinu, gembul-gembul gemisin gimana gitu. Aduh, gak tahan guys, over cute abis. Buat kamu-kamu nih guys, yang hobinya koleksi ikan hias, pasti udah gak asing lagi dong sama si gemay yang satu ini. Yap, si Mas Koki. Ikan dengan nama latin Carassius auratur, ikan Mas Koki awalnya banyak dibudidayakan oleh masyarakat Cina pada tahun 960 hingga 1729 guys. Dulu banget, bentukan ikan Mas Koki sama dengan ikan mas pada umumnya, karena jenis ikan ini masih satu kerabat. Kemudian pada masa dinasti Ming, antara tahun 1368 hingga 1644, popularitas ikan Mas Koki mulai menanjak tajam. Dari sinilah guys, bermunculan bentuk Mas Koki yang beragam. Dalam perkembangannya, ikan Mas Koki kemudian merambah sampai ke negeri Sakura Jepang. Di Jepang, ikan cute ini terus mengalami perkembangan, sampai akhirnya dihasilkan banyak jenis baru dengan bentuk tubuh yang lebih variatif guys. Mas Koki sendiri merupakan hasil perkawinan silang yang terus-menerus dilakukan. Ciri khas ikan ini yaitu berbentuk bulat, pendek, serta memiliki benjolan dengan sirip panjang dan ekor menjuntai mirip selendang guys. Dari negeri Jepang, kemudian ikan Mas Koki mulai menyebar ke penjuru dunia, termasuk Indonesia. Nah guys, salah satu tempat yang bisa kalian kunjungi untuk kenal lebih dekat dan pengen mengoleksi ikan Mas Koki terletak di kawasan Jakarta Selatan. Tempat ini nggak cuma menjual berbagai jenis Mas Koki guys, tapi ada budidayanya juga. Total sih ada sekitar 28 kolam, terdiri dari kolam breeding, pemijahan, pembesaran, hingga ikan yang siap dijual. Oke, untuk konsep ini kita adalah basicnya memang breeder. Kita itu ternak sendiri. Nanti dari ternak itu kita netesin telurnya. Dari telur itu masuk ke burayak masuk ke dalam kolam pembesaran sampai nanti ya size jual. Proses breeding ikan Mas Koki biasanya dimulai dari umur kurang lebih seminggu atau dikenal dengan sebutan burayak. Setelah 2 bulan, ikan Mas Koki masuk ke kolam pembesaran sampai berusia 3 bulan. Pada umur ini, ikan Mas Koki sudah bisa dipelihara. Usaha milik Kak Gilang ini sudah ada sejak beberapa tahun lalu guys. Oh ya guys, untuk jenis makanan ikan Mas Koki ada 2 jenis, yaitu pelet dan cacing beku. Dalam sehari, pemberian makanan setidaknya dilakukan hingga 3 kali guys, agar Mas Koki tumbuh dengan baik dan tentunya sehat. Anyway, untuk mendapatkan Mas Koki kualitas bagus, diperlukan hal khusus saat proses breeding. Usia betina minimal sudah 6 bulan guys. Di umur ini, Mas Koki betina sudah siap untuk dijadikan indukan. Sementara untuk ikan Mas Koki jantan, usia minimal harus 1 tahun. Tahu nggak sih guys, sekilas dari bentuknya, ikan Mas Koki hampir sama ya. Tapi ternyata faktanya beda loh guys. Ikan Mas Koki memiliki berbagai jenis dengan spesifikasi bentuk yang berbeda. Di Indonesia juga sama. Kira-kira apa aja ya guys? Jenis ikan Mas Koki pertama yaitu demakin guys. Jenis ikan Mas Koki yang satu ini memiliki karakteristik mata belok, tubuh besar, dan perut gendut. Kedua, ada rancu. Ikan Mas Koki rancu tidak memiliki dorsial atau sirip bagian atas guys. Bodi kurva parabolik, berjambul, serta tidak memiliki gondok. Secara bobot, ikan ini sama dengan jenis koki lainnya. Lanjut, oranda. Ikan Mas Koki oranda memiliki ekor panjang, dorsal atau bagian sirip juga panjang guys. Memiliki jambul, tidak bergondok, dan bentuk tubuh cenderung elips. Ikan Mas Koki termasuk jenis ikan yang mudah dirawat ya guys. Hanya saja nih guys, buat kamu yang ingin memelihara ikan Mas Koki, kudu perhatian banget nih. Duh, kalau sama peliharaan aja perhatian, apalagi sama aku ya. Agar perawatannya selalu maksimal, kamu harus selalu disiplin dalam mengganti air, pemberian makan, dan pembersihan tempat. Selain itu, ikan Mas Koki punya treatment khusus yang gak kalah penting guys.
Pastikan akuarium kalian sudah dilengkapi dengan aerator sebagai penunjang untuk menghasilkan oksigen yang lebih baik. Untuk treatmentnya sih, treatment khusus sih nggak ada. Yang terpenting itu adalah filternya dulu dibagusin, tempat lingkupnya dia itu dibagusin. Itu dengan sendirinya nanti dia akan besar dengan sendirinya, akan sehat. Nah untuk yang perawatannya itu ya paling kita water change saja. Satu ekor ikan mas koki ini dibanderol dari puluhan hingga jutaan rupiah guys. Gimana guys? Entaps kan? Gak kalah di sama cupang. Dear you lumpia lovers, do you miss me guys? No worry lah guys, I'm coming for you right now. Anyway, lumpia apa sih yang jadi favorit kamu? Lumpia Semarang yang isian rebung manis? Atau lumpia Bandung yang diisi toge dan telur? Fine, dua-duanya enak kok. Apa mau yang lebih enak lagi? Nih, I have something for you. Kali ini, lumpianya datang jauh-jauh dari Vietnam dengan tampilan warna-warni serta kulit yang transparan guys. Gemes kan? Guys, please welcome Vietnam Spring Roll. Di Vietnam sendiri, spring roll ini dikenal dengan sebutan Goi Chuon dan Chagio. Keduanya memakai bahan kulit berupa bantrang atau rice paper. Kulit tipis berwarna putih transparan ini terbuat dari tepung beras guys. Sekilas sih mirip-mirip dengan lumpia yang ada di Indonesia ya. Hanya saja kalau yang ini tanpa digoreng dan memiliki kulit yang transparan. Guys, today kita berguru sama Kak Berta buat nambah ilmu cara bikin Vietnam Spring Roll. Yuk mari kita mulai ya. Sebelum menggulung kulit tepung berasnya, kita siapkan dulu isiannya ya. Buat bikin isian yang berwarna-warni kayak hati kamu, sebaiknya pilih sayuran sehat dengan warna terang, seperti selada, kol ungu, paprika, tomat cherry, wortel, dan timun. Lanjut, gulung-menggulung guys. Langkah pertama, ambil kulit kertas tepung berasnya. Karena kulitnya bertekstur kaku, sebelum digunakan cukup dilembabkan dengan air matang. Caranya, celupkan ke dalam air sampai semua permukaan basah merata. Kalau udah lembab merata, tekstur rice paper bakal berubah jadi lentur dan sedikit lengket. Oh iya, sebelumnya jangan lupa cuci tangan yang bersih ya guys. Karena selain langsung makan tanpa dimasak, untuk menggulung kulit spring roll harus pakai tangan terbuka. Kalau pakai sarung tangan, kulitnya bisa nempel di sarung tangan guys. Malah jadi rusak deh. Nah, kalau kulitnya udah lembab seperti ini, lanjut dengan menyusun selada di atas rice paper. Lalu susun kol ungu dan potongan sayuran lainnya. Lipat rice paper, kemudian rapikan agar lebih padat dan gak gampang berantakan saat dimakan. Nah, jadi deh. Gini doang guys, gampang kan? Karena alasan gampang itulah yang mendasari Kak Berta untuk membuka dapur masinan di Tangerang dengan menu utama Vietnam Spring Roll ini guys. Dari semula, Kak Berta memang ingin menyajikan sebuah makanan sehat yang gampang dan enak. Terutama untuk para orang tua yang makanannya udah banyak pantangan. Ada beberapa varian spring roll yang disajikan Kak Berta. Kalau kamu vegetarian sejati, paling cocok sama yang versi original karena isinya full, penuh dengan sayuran. Ada juga isian spicy chicken, spesial buat kamu yang suka pedas dan gurih. Nah, kalau untuk kamu yang suka Korea-Koreaan, boleh dicoba nih, spring roll isi beef bulgogi. Dijamin auto sarangeo guys. Oh iya, yang suka menu Jepang, don't be sad ya. Kamu bisa icip-icip spring roll isi salmon grill dan rumput laut Jepang. Udah, nggak ada lagi? Ada dong. Buat kamu yang doyan makan buah-buahan, ada juga varian buahnya. Dijamin bikin segar dan anti mager. Hihihi.
Harga per boxnya cukup terjangkau guys. Cukup Rp25.000 hingga Rp35.000 untuk 3 Vietnam Spring Roll. Karena berbahan dasar sayuran segar, Spring Roll layak dijadikan referensi sebagai salah satu kudapan sehat dan segar ya guys. Minim goreng-goreng, otomatis minim minyak-minyakan juga. Biar makin ajib, Spring Roll biasanya disajikan bersama dengan sos wijen yang gurih. Risa-chan, hari ini aku mau ajak makan daging. Daging spesial. Aku mau masak untuk Risa-chan desu. Tapi kalau waktu masak dagingnya boleh nggak dicuci? Boleh? Nggak tahu. Kalau aku sih biasanya dicuci. Cuci kan aku juga. Iya. Gimana? Tahu nggak sih? Tahu nggak sih? Nggak tahu ya? Nanti aku tanya ke chef ya. Tanya ke chef. Oke, jadi kalau penasaran ikuti aku aja ya. Oke, di sini. Ikimashou. Ditraktir ya. Ya. Tuh. Yuhu, makan smoke beef brisket lagi nih guys. Buat para pecinta daging atau karnivor, pasti tahu dong dengan menu yang hits ini. Yap, daging brisket asap atau biasa disebut Texas Smoke Brisket. Emang punya rasa dan aroma yang khas, yang pastinya enak buat dimakan ketika kumpul bareng keluarga maupun teman-teman. Gak cuma bisa disantap langsung, daging brisket asap ini juga bisa diolah menjadi isian croissant khas Prancis loh. Duh, pasti enak ya guys. Baru lihat menunya aja, rasanya udah ada di lidah tuh. Yummy. Eits, tapi sabar dulu ya guys. Kali ini Genki sudah ada di salah satu smokehouse di kawasan Blok M, Jakarta Selatan. Genki bakal ikutan membuat daging asap asal Texas, Amerika ini nih. Loh, Kak Genki ngapain tuh? Waduh, mulai halu nih. Genki, sadar. Apa jangan-jangan dia sudah mulai lapar ya? Hahaha. Apa itu? Lagi pijit. Salah. Gini. Salah. Karena dia capek, lagi capek. Pijit. Ya, sakit kah? Gimana? Ini Sarah? Oh, itu kurang bagus. Kurang bagus? Iya. Gimana? Caranya gini. Oh. Pertama buka dulu di sini. Buka? Ada yang keras atau enggak, pegang dulu tengah-tengah. Oh, Terus gitu. Gini. Gini? Iya, dilenturin. Oh, Nah, udah gini baru dibalik. bari? Iya, dibuka. Oh. Ada yang keras enggak? Nih, baru dibalik dari sini. Oh. Wah, ini apa ya? Nah, Lemak? Ini kebetulan brisketnya Kris. brisket lean. Jadi dia 40% buat lemaknya, 60% buat dagingnya. Oh, gitu. Iya. Ini berapa kilo ya ini? Ini 7 kilo 800 gram. 7 kilo. Kilogram ya. Besar Iya. Ih. Jadi udah jelas ya guys, teknik memijat daging sebelum dimarinasi itu sangat penting. Selain membantu melenturkan tekstur daging, memijat juga dapat membuka pori-pori daging agar nantinya bumbu dapat lebih meresap ke dalam tuh. Sebelum diberi bumbu marinasi, ada baiknya kita balurkan dulu minyak ke daging. Selain sebagai pengikat bumbu, minyak juga berfungsi untuk menjaga kelembaban daging agar tidak mudah gosong. Selanjutnya, kita oleskan mustard supaya aroma dagingnya makin enak. Mustard adalah salah satu rempah yang berasal dari biji tanaman yang sudah diolah. Bumbu yang satu ini rasanya agak sedikit pedas dan menyengat di lidah. Hampir mirip dengan wasabi gitu guys. Jadi selain aromanya yang khas, ternyata mustard juga dapat membuat tekstur daging jadi lebih lembut tuh. Mantap. Jangan lupa tambahkan garam ya guys, supaya rasanya makin gurih. Oh iya, kalau berat dagingnya 7 kg, pastikan garam yang digunakan sekitar 20 gram tuh. Taburi ke seluruh bagian, lalu pijat-pijat kembali dagingnya supaya bumbunya meresap sampai ke dalam. Setelah itu, baru deh kita taburi spicy powdernya. Bumbu yang satu ini nih yang bikin si daging jadi lebih berasa. Spicy powder terdiri dari lada hitam, bawang putih, garam, paprika, dan beberapa rempah lainnya yang ditumbuk menjadi satu. Sesuai namanya, bumbu ini dominan pedas. Tapi bukan pedas cabai ya, tapi lebih ke pedas rempah. Pukul-pukul daging secara perlahan supaya bumbunya lebih meresap. Oh ya guys,
ngomongin soal daging, boleh nggak sih daging dicuci sebelum diolah? Kayaknya nggak boleh deh. Soalnya nanti mesin cucinya bau daging. Beneran? Aku nggak tahu, nggak pernah masak daging. Duh kak, yang ditanya kan cuci daging, masa pakai mesin cuci? Kalau nggak tahu nggak boleh ngasal ya, nanti diomelin mama loh. Nggak boleh, karena air yang digunakan untuk mencuci daging biasanya akan menyebabkan penyebaran bakteri. Dan apabila daging itu sudah terkena air, maka tidak akan pernah bisa dicuci berkali-kali dan tidak bisa menghilangkan bakterinya. Tapi kalau mau daging itu dicuci nggak apa-apa juga, dikasih shampoo, dikasih sabun, dan dikasih parfum. Jadinya daging itu tetap wangi. Wah, jawabannya bagus banget nih guys. Tapi kok kayak lagi baca ya? Jangan-jangan jawabnya sambil lihat mah Google nih. Jadi curiga. Chef, aku mau tanya. Daging itu sebelum diolah boleh nggak dicuci? Oh, tidak boleh. Kenapa? Iya, karena satu menghindari bakteri. Air itu kalau sedang dibiarkan masuk bakteri juga dan dia cepat busuk. Iya. Serius? Busuk, iya. Aku sering Jadi cuci. ketika dia nyembeli, langsung kalau seandainya banyak airnya dia pakai tisu, baru masuk freezer. Oh, itu gitu. yang bagus itu. Jadi dia lebih kerasanya lebih kelihatannya lebih bagus lagi ya. Gitu. Oh gitu ya? Iya. Baru tahu. Oh, nggak boleh dicuci. Nggak boleh dicuci. Nggak boleh dicuci ya, langsung biji. Nah, udah jelas ya guys. Jadi jangan pernah mencuci daging ketika mau masak. Apalagi mencuci daging terus menyimpannya di lemari pendingin. Kalau semua daging telah terlumuri bumbu, sekarang tinggal kita asapi selama 18 jam deh. Lumayan lama ya. Soalnya kalau sebentar, nanti yang ada dagingnya tidak matang guys. Untuk mengasapi daging brisket, kayu yang kita gunakan adalah kayu rambutan. Selain memiliki serat yang padat, kayu rambutan juga memiliki aroma yang khas yang dapat menambah cita rasa daging brisketnya guys. Kalau di Texas, Amerika, biasanya mereka menggunakan kayu oak, cherry, dan apel. Karena di Indonesia agak sulit mendapatkan kayu jenis itu, akhirnya diganti dengan kayu rambutan. Metode memasak menggunakan asap memang sudah ada sejak dulu ya guys. Selain prosesnya yang cukup lama, panas yang dibutuhkan juga harus konstan tuh, sekitar 250 derajat Celcius. Nggak boleh terlalu panas atau sebaliknya. Kayu yang digunakan juga tidak boleh terlalu kering, karena dapat membuat aroma daging terlalu smoky. Wah, ribet ya guys. Emang udah paling bener, kita tinggal datang ke salah satu smoky house, pesan, dan makan deh. Kalau disuruh buat sih, kayaknya bakal mager banget ya. Few moment later. Tara, nggak usah nunggu lama-lama, ini sudah ada daging brisket yang diasap selama 8 jam. Eits, ini belum matang sempurna ya. Hanya saja harus kita bungkus dengan aluminium foil, agar air yang ada pada daging tidak keluar semua, alias tetap juicy. Tapi ini juga boleh makan ya? Oh, Bisa silakan. makan. Kalau seandainya ini masih medium well. Iya. Oke, ini aja. Yang sapi, ini sapi. Yes. Nah. Sugoi! Enak! Enak! Mecha-mecha terasa wangi. Wangi rambutan. Wah, tuh potong dulu ya? Potong dulu. Wah. Wah, padahal ini masih medium well ya. Tapi kayaknya Genki suka banget tuh guys. Kalau dilihat dari dagingnya, sisi luar daging sih emang terlihat sudah matang ya. Hitam, sedikit kering, dan agak terlihat gosong. Padahal sih itu bukan gosong ya guys. Hitam ini efek dari bumbu yang menyelimuti daging tadi, atau biasa disebut bark. Sedangkan bagian dalam daging masih terlihat mentah dan smoke ringnya belum terlihat. Wajar aja guys, ini baru diasap selama 8 jam. Masih ada sisa 10 jam lagi sampai daging benar-benar matang sempurna. Semangat! Tara, ini dia. Smoke beef brisketnya sudah jadi. Selain dihidangkan langsung dengan kentang goreng, irisan daging asap ini juga dijadikan isian croissant guys. Cara buatnya simple. Potong croissant menjadi 2 bagian seperti ini. Panaskan di microwave supaya teksturnya kembali lembut.
Untuk isiannya bisa kita tambahkan scramble egg juga ya, supaya makin mantap. Yuhu, semua menu smoked beef brisketnya sudah siap nih. Waktunya kita makan. Hai Risa-chan, silakan deh. Aduh, lama banget. Lama, tapi ini enak banget. Ya, aku kasih bumbu dan bakar 18 jam. Lama banget. Lama banget kan? Aku 18 jam mau pikir kamu terus. Pikir kamu terus, Res. Ya udah, aku mau makan aja. Pasti enak. Oke, aku coba ya. Mau udah masukin. Iya, aku coba. Ki, kayak hubungan kita lama tapi enak. Betul. Wah, kelihatannya enak-enak semua ya guys makanannya. Tuh, Lisa sama Genki aja lahap banget makannya. Semuanya nih enak banget. Tapi aku takut gendut. Jadi gak mau banyak-banyak. Oh, tapi sebenarnya ada banyak ya takut makan banyak daging itu. Tapi kalau makan benar nggak jadi gemuk. Karena manusia itu satu hari butuh minimal 100 gram daging. Oh, oke. So, jadi setiap hari makan daging juga nggak apa-apa. Apa? Oh, ya udah kalau gitu. Tadi kayaknya aku baru makan 10 gram doang. Iya. Aku boleh makan lagi Iya, dong? jadi habisin. Makan. Guys, lelah rebahan, enaknya sih santai lagi sambil ngopi. Iya. Walau sejarahnya dulu pernah dianggap minuman haram, nyeruput kopi emang bikin tenang guys. Gak heran ya, kalau kedai kopi kekinian makin banyak aja. Hohoho, kalau kalian kira kita mau bahas kopi, tentu tidak guys. Kali ini kita mau bahas temannya kopi. Apa itu? Yap, namanya Japanese Unicorn Milk Bread. Ini dia penampakannya. Gemes parah ya guys. Kebetulan banget, ada tante email dari cooking class yang lagi ngebake nih roti. Wangi bet guys. Lihat dulu nih bahan-bahannya. Ada tepung terigu, susu bubuk, susu UHT, butter, dan gula. Dari bahan sesimpel ini bisa jadi something delicious loh. Cara bikinnya juga gampang banget. Pertama, campurkan bahan kering seperti tepung, susu bubuk, gula, dan ragi. Aduk hingga rata. Sambil di mixer, masukkan susu UHT pelan-pelan aja. Kalau udah tercampur, masukkan butter. Biarkan aja mesin bekerja. Salah satu yang paling penting saat bikin roti adalah adonan yang kalis. Tahu nggak sih apa itu kalis? Artinya harus bertekstur elastis seperti karet. Kamu bisa mengetesnya dengan cara ditarik. Kalau adonan nggak mudah robek, artinya tuh udah kalis guys. Kelihatannya sih mudah, tapi ada triknya. Butuh waktu sekitar 10 menitan saat pengadukan. Setelah di-mix, adonan harus diistirahatkan sekitar 15 menit. Wadah juga harus diperhatikan guys. Biar lebih optimal, harus menggunakan yang berbahan stainless steel, marmer, kayu, atau granit. Next, tambahkan pasta pewarna. Karena mau bikin roti colorful, jadi dipisah-pisah ya guys. Merah, kuning, hijau, biru. Hajar. Jangan lupa dibentuk bulat-bulat, tapi bukan tahu ya. Nah, ini nih yang kudu jadi perhatian. Jangan sampai adonannya pecah-pecah, karena akan mempengaruhi bentuk saat di oven nanti. So, harus sempurna, kayak Andra and the Backbone. Iya, hehehe.
Semua adonan disusun dalam satu loyang. Terakhir, taburkan tepung terigu di atasnya. Biar penampilannya makin cantik guys. Kayak cuy-cuy pakai bedak gitu. Makin sedap dipandang mata. Hehehe. Udah warna-warni begini, selanjutnya masukkan ke oven. Suhunya sekitar 125 sampai 130 derajat Celcius. Dan harus sabar nunggu, karena butuh waktu sekitar 45 sampai 50 menit. Eits, tapi kalau nonton tahu nggak sih, nggak harus lama-lama nunggu kok. Sekejap aja udah jadi. Ini dia, Japanese Unicorn Milk Bread. Atau bisa juga kamu sebut milk bun. Nah, kenapa ada embel-embel unicornnya? Karena warnanya yang seperti unicorn guys. Resep roti ini berasal dari negeri Sakura. Ciri khasnya adalah teksturnya yang super lembut. Level kelembutannya ini bahkan bisa bertahan berhari-hari loh. Belum lagi rasa milknya yang manja banget lidah. Tahu nggak sih guys, sebenarnya Japanese milk bun ini udah ada dari dulu loh. Bentuk aslinya tuh kayak roti tawar pada umumnya. Banyak metode untuk membuatnya. Ada yang disebut tangzong dan yudane. Tapi yang paling gampang sih cuma dengan mencampurkan tepung, susu, gula, margarin, dan ragi. Tapi apapun metodenya, intinya sih demi menghasilkan roti dengan kelembutan tingkat dewa. Muncul sejak abad ke-20, Japanese milk bread makin populer. Apalagi sejak dibuat inovasinya, baik dari segi warna maupun bentuk. Oh iya, walaupun namanya Japanese milk bread, tapi tahu nggak sih, sebenarnya penemu resepnya tuh orang Inggris loh guys. Pada tahun 1862, nih warga Inggris buka toko roti di Yokohama. Karena populer di kalangan warga lokal, jadi deh disebut Japanese milk bread. Oh iya, roti satu ini pas banget loh jadi teman ngopi. Karena rasanya nggak neko-neko, nggak kemanisan, tapi nggak hambar juga.